I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan berbincang sedikit tentang birrul walidain. Ya, di sini saya sebagai host dan saya sebagai narasumber. Di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirimkan kepada kita. Materi yang kali ini kita bahas yaitu tentang birrul walidain. Mbak Salma, apa sih pengertian birrul walidain itu? Jadi menurut kami birrul walidain itu berasal dari 2 kata, yaitu birrul dan walidain. Al-birru yang artinya kebaikan atau kebajikan, al-walidain sendiri yang artinya orang tua. Jadi birrul walidain itu kayak sikap kita, cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Oh, jadi gitu ya Mbak Salma ya? Iya, itu bisa dikatakan. Kalau gitu, apa sih dalil-dalil yang menjadi dasar tentang birrul walidain itu? Ada banyak dalil. Saya akan mengambil salah satu, yaitu Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kau jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya tidak berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau menyampaikan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Jadi seperti itu dalilnya. Jadi kita itu harus menjadi birrul walidain ya Mbak, itu saat pada orang tua. Ya, menghormati juga, tidak boleh berkata A, tidak boleh membantah. Membantah berkata A saja tidak boleh, apalagi membantah. Kalau begitu, apakah ada batasan-batasan Mbak untuk taat kepada orang tua itu? Menurut saya itu batasannya itu tidak ada. Tetapi apabila orang tua kita itu menyuruh kita dalam kejelekan atau keburukan, itu kita tidak boleh mengikutinya. Dan apabila menyuruh kebaikan, maka kita wajib mengikutinya dan menurutinya, menaatinya, berbakti. Jadi kalau orang tua itu menyuruh kita untuk berbuat yang tidak baik, kita tidak harus mengikuti apa yang dikatakan orang tua itu ya Mbak? Iya. Terus bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Caranya itu bisa mendoakannya, terus berziarah ke kuburannya juga, mengiringi Al-Fatihah setiap malam Jumat atau setiap hari juga tidak apa-apa. Itu bisa. Oke Mbak Salma, mengapa sih kita harus bersikap birrul walidain kepada orang tua? Apa sih yang kita dapat ketika kita menjadi birrul walidain itu? Dijelaskan di dalam dalil, yaitu ridho Allah wa ridho walidain, sakhat Allah wa sakhatul walidain. Yang artinya ridho Allah itu ada di ridho orang tua dan murka Allah itu ada di murka orang tua. Jadi bila kita menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, kita itu mendapatkan ridho dari Allah. Dan apabila kita membuat marah orang tua, maka Allah juga akan marah. Gitu. Terus tadi kan ada birrul walidain, terus yang ini tuh apa sih akibat tidak bersikap birrul walidain kepada orang tua? Terus kan ada ya akibatnya gitu. Akibatnya itu salah satunya itu mendapat siksa dari Allah. Terus hidupnya juga tidak berkah, tidak mendapatkan keridhaan Allah, dan rezekinya tidak dimudahkan Allah, hidupnya tidak tenang dan dikejar dan dipandang hina oleh manusia lainnya. Terus yang terakhir ini Mbak Salma, dari pertanyaan teman-teman, apa sih istimewaan dari birrul walidain itu sendiri? Birrul walidain sendiri itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua jadi bagian amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi apabila kita berbuat baik kepada orang tua itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dapat disimpulkan jadi berbuat baik itu penting ya Mbak Salma ya? Iya, sangat penting sekali. Ya, dari podcast kali ini bisa kami tarik kesimpulan yaitu berwalidan adalah bentuk keharusan yang menjadi kewajiban bersifat fardu ain bagi tiap anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua, menuruti perintahnya, tapi juga menjauhi pelarangannya. Sekian podcast hari ini tentang birrul walidain. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Nila Auliana dan Saya Salma Kamulia. mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.